Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga terutama kepada Bapak dosen pengampu kami di mata kuliah Praktikum Desain Game 3 Dimensi. Pertama yaitu Bapak Ashafid. Sebelumnya dan selanjutnya izinkan kami dari kelompok Iruf The Lost Child mau mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil dari praktikum kami selama 1 semester, yaitu pembuatan game 3 dimensi. Untuk kelompok kami beranggotakan 5 orang, di mana yang pertama adalah Mas atau Muhammad Arya Raka dengan NRP 4210171023. Kemudian ada saya sendiri, Farhan Muhammad, NRP-nya 4210181002. Kemudian ada 4210181008 atas nama Salsabila Pasha Delani, 4210181015 dari Muhammad Farhan Irfani, dan yang terakhir 4210181019 dari Sultan Mahendra Mubarak. Mohon maaf. Kemudian di sini akan kami jelaskan juga dari high concept dan storyline dari game kami. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya persilakan. Iruf merupakan seorang pahlawan dari desanya. Dia sudah melewati banyak fase latihan bersama sang guru, orang yang terkenal paling ahli dalam menguasai ilmu dalam dan ilmu putih. Tak hanya sampai situ, Iruf memiliki kawan lama yang bernama Urip, yang ternyata sama-sama mendalami ilmu dalam. Hanya saja, Urip mendalami ilmu gelap yang jauh berkebalikan dengan Iruf. Ada satu kondisi di mana mereka dipertemukan dan memperjuangkan ilmu yang mereka yakini merupakan ilmu terkuat di dunia. Kedua karakter di permainan ini memiliki skill yang sama, di mana mereka bisa menembakkan proyektil ke masing-masing karakter. Proyektil dalam permainan ini tak hanya proyektil dari handgun, bisa dari bola energi dan sebagainya. Terdapat satu kelebihan yang dimiliki bos sebagai musuhnya, yaitu skill bullet hell, di mana bos bisa menembakkan proyektil yang banyak dalam sekali tembak. Namun, pemain akan tetap bisa mengalahkannya apabila bisa membaca pola perlawanan yang diberikan oleh bos. Selain itu, pemain juga akan diberikan skill tambahan berupa dash untuk mempercepat pergerakan dari pemain. Dalam permainan ini, kita bermain sebagai Iruf, yang sedang melawan temannya yang ganas, Urip. Pemain dapat memenangkan permainan jika pemain berhasil mengalahkan Urip. Sedangkan pemain akan kalah jika darah pemain mencapai 0. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan dari segi Unity, yaitu dari sisi development, di mana kami akan mendemonstrasikannya langsung ke Unity, baru setelah itu akan kami demonstrasikan saat permainan sudah dibuat. Jadi nanti untuk permainannya kita akan buat secara no commentary. Jadi nanti video atau gamenya itu bisa terlihat dengan jelas tanpa ada narasi untuk menjelaskan ulang. Kami hanya menjelaskan di bagian unitnya saja. Sebenarnya gini, pertama yaitu ada pada scene main menu, di mana scene main menu ini berisi play, options dan credit serta quit, di mana kalau kita jalankan seperti ini, jika dijalankan akan seperti ini. Mungkin suaranya agak kecil ya, ini saya kecilkan. Jadi pertama itu kita akan masuk ke option dulu, di mana option itu ada musik dimatikan, ada sound effect dimatikan. Jadi seperti itu. Untuk option hanya seperti itu saja. Kemudian selanjutnya ada di dalam kredit. Kredit ini berisikan anggota kelompok kami, identitas anggota kelompok kami dengan nama dan NRP, dari mulai Muhammad Arya, Farhan Muhammad, saya sendiri, Salsabila Pasha Delani, Farhan Irfani, dan Sultan Mahendra. Dalam hal ini kami berlima berkelompok untuk mengerjakan development di dalam game ini. Seperti itu. Yang kemudian kita masuk ke play. Kita masuk ke play dan permainan akan seperti ini.
saya akan lakukan kondisi ketika player menang. Nah, ini kondisi ketika pemain menang. Sedangkan saya akan buat kondisi ketika pemain kalah. Ini kondisi ketika pemain kalah. Nah, kemudian selanjutnya saya akan bahas beberapa fitur dari game ini, dari gameplaynya. Yang pertama itu adanya fitur dash. Jika kita pencet atau tekan spasi, dia akan dash seperti ini. Kemudian tidak hanya itu, untuk balancing yang kami lakukan, saya juga membuat, kita juga membuat adanya skill dash dari monsternya. Jadi di sini tidak hanya player yang bisa ngedash, tapi player juga bisa ngedash. Selanjutnya yaitu ada pada bullet yang di sekitarnya pemain. Ini untuk mengarahkan aim pada pemain. Jadi arahnya peluru ini tergantung pada mouse yang digerakkan. Seperti itu. Kemudian setelah itu adalah fitur ini, wall atau dinding. Dimana kalau kita sentuh dindingnya, kita akan terkena damage. Damage-nya 10, lumayan besar seperti itu. Jika sudah, fitur selanjutnya atau gameplay selanjutnya adalah ketika kita berhasil mengurangi enemy pada health tertentu. Nah, jika dia sudah mencapai darah sekitar 30, dia akan mengeluarkan behavior yang baru. Nah, seperti itu. Jika kita lihat di sini, dari player itu dia hanya punya behavior lari, ngedash, dan berjalan. Seperti itu. Kemudian, kalau dari sisi boss atau enemy, dia punya beberapa behavior. Yang pertama ada idle. Jadi idle ini ketika dia berhenti di satu titik dan menjalankan animasi idle. Kemudian ada chase player, di mana chase player ini dia mengejar playernya sampai kena ya. Kemudian ada spin shot behavior, di mana spin shot behavior ini digunakan enemy atau boss untuk mengeluarkan bullet secara bersamaan. Jadi ini kita bisa lihat ketika tadi enemy-nya itu darahnya sisa 30%, 30 aja. Nah, hal ini akan membuat behavior dari spin shot enemy itu ke-trigger dan berjalan dengan lancar seperti itu. Mungkin itu dari sisi scriptnya yang kami gunakan hanya itu saja. Kita bisa kembali ke main menu mungkin. Nah, main menu ini kami membuat sound manager untuk mengatur BGM yang berjalan dan SFX yang berjalan. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan Unity-nya. Kami akan langsung beralih ke bagian gameplay full tanpa adanya komentar. Jadi bisa dilihat dengan jelas gamenya seperti apa. Sekian dari saya akan lanjutkan ke demo hasil build-nya.